teman-teman, ketemu lagi sama Mami Uti. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Di video sebelumnya, aku membahas soal program hamil yang aku jalanin sampai dengan aku hamil. Nah, di video kali ini aku akan share soal pengalaman pribadi aku hamil dengan kondisi PCOS dan cervix incompetent. Nah, perjuangan si PCOS ini masih terus berlanjut ya, karena hamil dengan kondisi PCOS harus dengan pengawasan dokter spesialis yang tepat. Kontrol pertama aku di tanggal 20 Juni 2018, usia kandungan aku masih kecil, masih 4 minggu. Nah, itu kan saat itu aku di USG ya. Aku di USG transvaginal karena di USG perut belum terlihat jelas. Nah, di sini ada kantong kehamilan, tapi kecil ya, nggak kelihatan. Kemudian di tanggal 30 Juni usia kandungan 6 minggu aku kontrol lagi. Nah, di sini agak kelihatan sedikit lebih jelas sih kantong kehamilannya. Nah, kantong kehamilannya di sini masih berapa senti ya? 1,69 cm. Nah, kemudian kontrol aku yang ketiga di tanggal 27 Juli 2018. Aku hamil 10 minggu. Panjang janinnya udah 2,7 cm. Kemudian kontrol selanjutnya tanggal 25 Agustus 2018. Panjangnya sudah 7,6 cm. Nah, di sini dilihat ternyata anaknya sudah aktif kata dokternya. Dilihat nih OSG-nya, kelihatan nggak? Nah, di kontrol selanjutnya tanggal 6 September 2018 hamil aku di USG atas ya. Nah, terus sudah kelihatan anak aku wanita, dokternya tulis wanita, baku banget ya. Di sini anak aku perempuan. Nah, kemudian di tanggal 3 November 2018 saat aku hamil 24 minggu, aku kan dicek tuh di bawah ya, dicek transvaginal lagi. Ternyata aku cervixnya incompetent. Mulut rahim aku tuh terlalu lembek, jadi harus dijahit cervix. Dari situ aku siap-siap masuk ke ruang operasi setelah daftar ulang segala macam. Di situ aku deg-degan banget karena harus operasi. Pertama kalinya aku masuk ruang operasi untuk dijahit cervix gitu. Nah, itu usia kandungan 24 minggu ya, tadi udah aku sebutin. Dari situ udahlah aku bed rest sekitar 7 harian setelah jahit cervix. Nah, di tanggal 19 November 2018 aku kontrol lagi kan, usia kehamilan 26 minggu. Nah, berat badan si janin sudah 640 gram. Di tanggal 8 Desember 2018 aku hamil 29 minggu. Usia kandungannya sudah 1000 gram atau 1 kilo. Nah, kelihatan nggak teman-teman? 1 kilo ya di sini. Oke, terus lanjut lagi. Di tanggal 30 Desember 2018, aku inget banget waktu itu hari Minggu, aku hamil 32 minggu, berat badan janin 1,4 kilo. Nah, pas dilihat, dicek transvaginal lagi, ternyata jahitan aku waktu hamil 24 minggu itu jahitannya jadi kayak ngebuka gitu. Jadi harus dijahit ulang sama dokternya karena kandungan yang semakin berat, maka beban si rahim juga semakin berat. Nah, dari situ aku dijahit ulang nih si cervixnya, mulut rahimnya gitu. Waktu itu kan hari Minggu ya aku dioperasi, dijahit cervix yang kedua. Hari Selasa aku pulang. Dari situ aku bed rest, aku udah bed rest. Nah, pas hari Kamis udah sholat asar lah, aku rembes ketuban. Aku kaget waktu itu, kok rembes ketuban ya. Nah, dari situ aku langsung dibawa ke rumah sakit dan ternyata kata
dokternya itu harus bed rest, sama sekali nggak boleh turun dari kasur kecuali buang air besar sama buang air kecil selama 2 minggu di rumah sakit. Nah dari situ aku udah siap banget, ya udahlah aku siap deh buat 2 minggu untuk bed rest di rumah sakit. Udah gitu di hari Sabtu kemudian aku udah mulai kontraksi ringan. Di hari Minggu itu kontraksi sangat hebat banget, udah sangat hebat banget kontraksinya, dari mulai 1 jam sekali. Kemudian di Minggu malam itu kontraksinya udah mulai 30 menit sekali, sampai pagi-pagi udah 10 menit sekali. Wah ternyata itu udah apa, kalau misalkan aku nggak dijahit serviks itu pasti udah pembukaannya udah keberapa gitu. Nah kemudian dokternya memutuskan untuk aku di operasi sesar dan anakku harus lahiran. Itu pengalaman aku hamil dengan kondisi PCOS dan cervix incompetence. Nah jadi solusi-solusi untuk hamil dengan kandungan lemah atau mulut rahim yang lemah itu solusinya dijahit cervix. Nah di samping itu kita harus mengurangi aktivitas-aktivitas lainnya seperti naik turun tangga, itu kita harus kurangin gitu. Nah terus aku akan share terkait obat-obat yang aku konsumsi selama hamil ya. Nah aku lihat dulu ya. Nah saat usia kandungan 1-5 bulan aku minum, yang pertama aku minum prednison. Terus itu obat anti kontraksi, tapi prednison itu digunakan untuk obat radang paru-paru. Jadi seperti asma kayak gitu, itu dikasih prednison juga. Tapi kalau untuk kehamilan atau untuk dunia fertilitas, dunia spesialis kandungan, itu prednison digunakan untuk obat anti kontraksi. Terus aku minum Ultrogestan, itu untuk penguat kandungan. Setiap hari aku minum penguat kandungan karena aku sering banget kontraksi, jadi perutnya kayak tegang gitu, perutnya tegang gitu, sakit gitu. Jadi kalau bayi nendang, aku lah ini kenapa ya, keras, aku selalu was-was gitu. Nah terus glukopak ya, masih inget kan di video sebelumnya aku dikasih glukopak 500 mg. Nah itu pun aku minum sampai usia 5 bulan gitu, sampai usia 5 bulan. Nah terus aku dikasih vitamin kehamilan dari 1-5 bulan, tapi aku lupa apa gitu. Nah di usia 5-7 bulan, karena aku lahiran 7 bulan kan, 7 bulan 3 minggu. Nah aku dikasih masih ya prednison masih, terus Ultrogestan. Nah vitamin aku diganti sama Volamil Genio, itu udah umum banget ya vitamin kehamilan. Kemudian obat pematang paru, jadi si dokter sudah mempersiapkan kalau aku itu bakal ya kemungkinan untuk lahir dini gitu, si kandungannya akan bermasalah gitu, karena di hamil sebelumnya kan aku sama cervix incompetence juga gitu. Nah teman-teman, jadi perjuangan si PCOS ini, apalagi dengan kondisi yang cervix incompetence, itu harus hati-hati ya. Saran aku teman-teman harus menjaga makanan, terus harus banyak bed rest, jangan terlalu capek, jangan terlalu banyak pikiran. Alhamdulillah aku bersyukur banget sama yang di atas, aku bisa punya momongan walaupun lahir prematur di usia 7 bulan 3 minggu gitu. Nah anak aku lahir di 1,4 kilo. Nah di video selanjutnya aku akan share terkait berapa lama anak aku di NICU, kemudian sekarang kondisinya seperti apa. Sekian video dari aku. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe and like video ini ya. Dadah!